Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Ulat Bulu, sebuah kisah yang berjudul Mayat Tanpa Identitas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Andri memandang lelah meja otopsi di hadapannya. Bau formalin bercampur antiseptik memenuhi ruangan, bercampur dengan hawa dingin dari pendingin ruangan yang terus menyala. Ini bukan pertama kalinya ia menangani mayat tanpa identitas, tapi ada sesuatu yang berbeda dari tubuh yang terbaring di hadapannya saat ini. "Gimana Dokter Andri?" Arman rekannya bertanya sambil mengenakan sarung tangan karet. "Kita mulai sekarang." Andri mengangguk, menatap jasad laki-laki yang ditemukan di sebuah gudang terbengkalai di pinggiran Semarang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas, hanya kulit pucat membiru dan tubuh yang tampak tidak mengalami pembusukan meski sudah ditemukan lebih dari 2 hari lalu. Hal ini tidak wajar. Biasanya mayat yang sudah melewati 48 jam pasti menunjukkan tanda-tanda pembusukan lebih lanjut. Susi, asisten laboratorium, mencatat hasil pemeriksaan awal. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda penganiayaan, seperti bukan korban pembunuhan biasa. Andri mengambil pisau bedah, bersiap membuat sayatan pertama di dada mayat itu. Namun sebelum pisaunya menyentuh kulit, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Seperti ada dorongan halus di dalam dirinya untuk tidak melanjutkan. Tapi tugas adalah tugas. Ia mengabaikan perasaan itu dan mulai sayatan. Saat lapisan pertama kulit terbuka, tiba-tiba ada suara aneh, seperti desahan pelan. Andri berhenti, melirik Arman yang juga tampak bingung. "Kau dengar itu?" tanya Arman. Andri menelan ludah. "Mungkin suara pendingin ruangan," katanya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tapi jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Mereka melanjutkan prosedur. Ketika lapisan otot dan tulang rusuk dipotong untuk membuka rongga dada, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi justru tampak di depan mata mereka. Jantung mayat itu masih berdetak. Arman mundur dengan wajah pucat. "Andri, ini gak mungkin. Orang ini sudah dinyatakan mati 3 hari lalu." Susi menjatuhkan alat catatnya. Tangannya bergetar. "Kita harus panggil kepala forensik. Ini bukan hal normal." Andri terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba meraba denyut nadi di pergelangan tangan mayat itu. Tidak ada. Tapi di dadanya, jantung itu jelas bergerak pelan, seolah-olah masih bertahan di antara hidup dan mati. Sebelum ia bisa mengambil keputusan, terdengar suara gemersik di sisi ruangan. Lampu di langit-langit berkedip-kedip. Bayangan mereka di dinding tampak bergoyang-goyang meskipun tidak ada angin. Dokter Andri," suara Susi bergetar. "Mayat ini, aku rasa tadi dia membuka mata." Andri menoleh cepat ke arah mayat itu. Matanya masih tertutup, tidak ada tanda-tanda gerakan. "Susi, jangan bercanda," kata Arman meski suaranya pun terdengar goyah. Tiba-tiba, tubuh mayat itu terangkat sedikit, seperti ada sesuatu yang menariknya ke atas. Semua orang terlonjak mundur, nafas mereka tercekat. Andri membeku di tempat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lalu tanpa peringatan, lampu ruangan padam seketika. Dalam kegelapan yang pekat, mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki di lantai dan suara nafas seseorang yang bukan milik mereka. Ketika lampu menyala kembali, tubuh mayat itu masih terbaring di meja otopsi. Namun sesuatu terasa berbeda. Udara di dalam ruangan terasa lebih berat, seperti ada beban tidak terlihat yang menekan mereka. Susi mundur ke sudut ruangan, wajahnya masih diliputi ketakutan. "Apa yang baru saja terjadi?" Arman bertanya dengan suara rendah. Andri mencoba mengendalikan nafasnya. "Kita harus tetap tenang. Mungkin tadi hanya efek psikologis. Mungkin kita terlalu lelah." Namun saat ia menoleh ke arah Susi, ia melihat wanita itu menatapnya dengan mata membesar.
Dada mayat itu naik turun, seperti sedang bernapas. Arman segera melangkah mendekat. Dengan tangan gemetar ia menempelkan stetoskop ke dada mayat tersebut. Seketika ia melompat mundur. Andri, aku mendengar suara nafas. Ini gila, orang ini seharusnya sudah mati. Andri mencoba mengendalikan situasi. Ia mengambil senter kecil dari sakunya dan membuka kelopak mata mayat tersebut. Pupilnya melebar, bereaksi terhadap cahaya. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah baru menyadari bahwa sesuatu yang mustahil sedang terjadi di hadapan mereka. Tiba-tiba tubuh mayat itu bergerak, tangannya yang kaku mencengkram sisi meja otopsi. Bibirnya perlahan terbuka, mengeluarkan suara lirih seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk. Susi menjerit dan berlari keluar ruangan, meninggalkan Arman dan Andri yang masih terpaku. Mayat itu kini menggerakkan kepalanya sedikit, menoleh ke arah mereka. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Kalian tidak seharusnya membukaku. Andri merasakan tengkuknya meremang. Ini bukan ilusi, ini bukan halusinasi akibat kelelahan. Mayat di hadapannya benar-benar hidup kembali. Sebelum ada yang bisa bereaksi lebih jauh, terdengar suara keras dari luar ruangan. Suara kaca pecah diikuti oleh suara langkah kaki yang berlarian. Arman buru-buru menuju pintu, tapi saat ia membuka sedikit celah, sesuatu mendorongnya dengan keras hingga ia terjatuh. Dari celah pintu yang terbuka, bayangan hitam melayang masuk. Sosok itu tinggi, tidak berbentuk jelas, seperti kabut pekat yang bergerak dengan sendirinya. Udara di dalam ruangan semakin dingin. Andri mencoba menarik Arman bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada kekuatan yang menahan mereka di tempat. Sosok bayangan itu bergerak mendekati meja otopsi, lalu menunduk ke arah mayat yang baru saja mereka buka. Lalu tanpa peringatan, mayat itu tertawa lirih. Arman terjatuh ke lantai, nafasnya memburu. Bayangan hitam itu bergerak cepat, seolah memiliki kesadaran sendiri. Andri berusaha menarik Arman berdiri, tapi tangannya terasa mati rasa. Susi yang masih berdiri di ambang pintu menjerit, lalu berlari keluar. Lari, sekarang! Teriak Susi. Andri tidak berpikir dua kali. Ia meraih tangan Arman dan menyeretnya keluar ruangan. Mereka berlari menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Suara langkah kaki bergema di belakang mereka, semakin dekat. Di depan, Wati, petugas keamanan muncul dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Kenapa kalian? Sebelum Wati bisa menyelesaikan kalimatnya, sesuatu merayap di balik punggungnya. Bayangan hitam itu menjulur seperti kabut, lalu menyergap Wati dalam sekejap. Wati menjerit. Tubuhnya melayang sebentar sebelum ambruk ke lantai dengan mata melotot. Andri tidak sempat mengecek keadaannya. Ia dan Arman terus berlari. Mereka melewati beberapa ruangan dengan lampu berkedip-kedip. Suasana rumah sakit yang biasanya tenang kini berubah mencekam. Susi sudah lebih dulu menghilang entah kemana. Saat mereka hampir sampai di pintu keluar belakang, sesuatu menarik kerah baju Arman. Arman tersentak ke belakang dengan kekuatan tidak terlihat. Tubuhnya terbanting ke dinding. Andri berusaha menariknya, tapi semakin kuat ia mencoba, semakin dingin udara di sekitarnya. Arman mendongak, wajahnya pucat pasi. Andri, aku nggak bisa bergerak. Dari sudut matanya, Andri melihat bayangan itu kini berubah bentuk. Perlahan kabut hitam itu membentuk sosok manusia yang samar. Dengan mata merah membara, sosok itu membuka mulutnya dan berbisik dengan suara yang menggetarkan tulang belakang. Kalian membangunkannya, sekarang kalian yang akan menggantikannya. Tiba-tiba tubuh Arman terangkat dari lantai. Ia berteriak panik, kakinya berusaha menjejak udara. Andri dengan sisa keberanian yang ia punya menarik Arman sekuat tenaga. Tapi sosok itu tidak tinggal diam. Ia mendekat, tangannya yang menyerupai asap meraih leher Andri. Tiba-tiba terdengar suara sirene dari luar. Beberapa petugas keamanan rumah sakit datang berlarian. Saat sinar senter mereka menyapu lorong, sosok bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Arman yang jatuh tersungkur ke lantai. Ada apa ini? Salah satu petugas berteriak. Andri tidak menjawab. Ia hanya membantu Arman untuk bangkit, lalu melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa, seakan semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Tapi ia tahu betul, itu bukan mimpi, itu nyata. Kita harus keluar dari sini, bisik Arman dengan suara bergetar.
Andri mengangguk. Mereka bergegas meninggalkan rumah sakit tanpa menyadari bahwa sesuatu masih memperhatikan mereka dari bayangan. Mereka belum benar-benar lolos. Andri dan Arman duduk di dalam mobil, masih mencoba mengatur nafas setelah kejadian mengerikan di rumah sakit. Susi sudah lebih dulu pulang, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan dan ketakutan. Udara malam di Semarang terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. "Kita nggak bisa tinggal diam, Man," kata Andri, suaranya bergetar. "Ini bukan cuma kejadian aneh, ini lebih dari itu." Arman mengusap wajahnya yang masih basah oleh keringat dingin. "Lalu kita harus gimana? Kita bahkan nggak tahu apa yang kita hadapi. Polisi nggak akan percaya kalau kita bilang ada sesuatu yang memburu kita." Andri menggenggam setir mobil erat-erat. Ia tahu Arman benar, tidak ada yang akan percaya kecuali mereka mengalami sendiri kejadian itu. Tapi ia juga tahu satu hal, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam diam. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari kaca belakang mobil, keduanya tersentak. Andri dengan cepat menoleh, tapi tidak ada siapapun di luar sana, hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang tertiup angin. "Kau dengar itu?" bisik Arman. Andri mengangguk. Ia menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Dengan tangan gemetar ia menyalakan mesin mobil dan menginjak pedal gas. Mereka harus segera pergi dari tempat ini. Saat mobil mulai melaju, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari atap mobil, keras dan berulang, seperti seseorang yang sedang merangkak di atasnya. "Sial!" Arman berteriak panik. "Jangan berhenti, Andri, terus jalan!" Andri menambah kecepatan. Lampu jalan yang redup hanya memberi sedikit penerangan di sepanjang jalan sepi. Namun semakin jauh mereka melaju, suara ketukan itu justru semakin keras. Lalu tanpa peringatan, kaca spion sebelah kiri pecah dengan sendirinya. "Itu mengejar kita!" Arman menoleh ke belakang, wajahnya pucat pasi. Aku melihat sesuatu di atas mobil." Andri mencoba tidak panik, tapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang berat di atas mobil, seperti ada sosok tidak kasat mata yang tengah bertengger di atasnya. Kemudian suara itu berhenti. Andri memperlambat laju mobil, berharap ancaman itu telah pergi. Tapi saat mereka melewati lampu jalan terakhir sebelum memasuki area rumah Andri, sesuatu jatuh dari atas mobil ke jalan di belakang mereka. Sebuah tubuh manusia. Arman menjerit. Andri menginjak rem mendadak, ban mobil berdecit keras di aspal. Mereka berdua menatap ke belakang dengan nafas tersegal. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, mereka bisa melihat sosok itu dengan jelas. Itu bukan manusia biasa, itu mayat yang mereka otopsi tadi. Matanya terbuka, menatap kosong ke arah mereka dan bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Andri tidak bisa bergerak. Jantungnya berdebar kencang, tenggorokannya kering. Arman di sebelahnya juga tampak membeku, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari pemandangan mengerikan itu. Kemudian sosok itu bangkit. Dengan gerakan kaku, mayat itu berdiri, kepalanya miring ke satu sisi. Senyum aneh muncul di wajahnya, seolah mengejek mereka. Andri bisa merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Andri, kita harus pergi sekarang," bisik Arman, suaranya nyaris tidak terdengar. Andri menekan pedal gas sekuat tenaga. Mobil melesat meninggalkan jalan itu, meninggalkan sosok yang masih berdiri diam di tengah aspal. Namun bahkan setelah mereka menjauh, perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Mereka tahu satu hal yang pasti, teror ini belum selesai. Andri dan Arman tiba di rumah Andri dengan nafas masih tersegal. Mesin mobil dimatikan, tapi mereka tetap duduk di dalam, enggan keluar. Jalanan di depan rumah sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar. Tidak ada tanda-tanda mayat yang tadi muncul di jalan. Kita aman kan?" Arman bertanya dengan suara lemah. Andri tidak menjawab. Ia menatap kaca spion memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Setelah beberapa saat ia menghela nafas dan membuka pintu mobil. "Ayo masuk." Mereka bergegas masuk ke rumah dan mengunci pintu dengan rapat. Arman duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya masih pucat. Andri berjalan ke dapur, mengambil 2 gelas air. Tangannya gemetar saat menyerahkan 1 gelas ke Arman.
Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Andri mencoba berpikir jernih. Arman menengguk airnya. Aku nggak ngerti, Indri. Itu tadi mayat yang kita otopsi kan? Tapi dia hidup, dia mengejar kita. Ini gak masuk akal. Andri mengangguk pelan. Ia membuka ponselnya dan mencoba mencari berita terbaru tentang kasus mayat tanpa identitas itu. Tidak ada informasi baru. Ia mengetik kata kunci lain, kasus aneh di Rumah Sakit Semarang. Hasil pencarian membawa mereka ke sebuah artikel lama tahun 1998. Isinya tentang seorang dokter forensik yang menghilang setelah melakukan autopsi pada mayat misterius. Mayat itu juga ditemukan tanpa identitas di sebuah gudang tua. Arman, lihat ini. Andri menunjukkan artikel tersebut. Arman membacanya cepat, lalu wajahnya semakin pucat. Jadi, ini pernah terjadi sebelumnya, mayat tanpa identitas, otopsi, lalu sesuatu yang buruk terjadi. Arman bergidik. Apa mungkin kita sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur? Sebelum Andri bisa menjawab, suara berderak terdengar dari lantai atas, seperti ada seseorang yang berjalan di lantai kayu. Mereka saling berpandangan, lalu menoleh ke arah tangga. Ada orang di atas, bisik Arman. Andri menelan ludah, rumah ini kosong. Aku tinggal sendirian. Suara langkah itu semakin jelas, perlahan terdengar sesuatu seperti kuku yang menggores dinding. Arman meraih benda terdekat, sebuah botol kaca kosong, sementara Andri mengambil pisau dapur. Dengan hati-hati mereka menaiki tangga, semakin dekat ke lantai atas suara itu semakin nyata. Mereka berhenti di depan kamar Andri, tempat suara itu berasal. Andri mengikat pisau di tangannya, lalu perlahan membuka pintu. Ruangan itu kosong, namun sesuatu terasa aneh. Udara di dalam kamar lebih dingin dari biasanya, dan di tengah lantai kayu terdapat jejak kaki basah yang mengarah ke tempat tidur. Jejak ini bukan milik kita, kata Arman dengan suara bergetar. Mereka mengikuti jejak itu dengan pandangan penuh waspada. Jejak kaki itu berhenti tepat di samping tempat tidur Andri, namun tidak ada siapapun di sana. Andri merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengangkat selimutnya perlahan, berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang bersembunyi. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia berbalik, kaca lemari sudut ruangan memantulkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan hitam itu berdiri di belakang mereka. Arman menjerit. Andri berbalik cepat, tapi bayangan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya suara nafas berat yang menggema di dalam kamar. Mereka mundur perlahan lalu berlari keluar dari kamar. Begitu mereka sampai di ruang tamu, suara langkah itu kembali terdengar dari atas. Kita nggak bisa tinggal di sini, Andri, teriak Arman. Andri tahu Arman benar. Apapun yang mereka hadapi itu tidak akan berhenti hanya dengan mengunci pintu. Mereka harus mencari seseorang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun sebelum mereka bisa keluar rumah, bel pintu berbunyi. Keduanya membeku. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Andri menelan ludah. Dengan tangan gemetar ia mengintip melalui lubang pintu. Di luar berdiri seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Suaranya terdengar lirih tapi jelas. Kalian seharusnya tidak membangunkannya. Andri berlari sekuat tenaga, nafasnya memburu, kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Arman dan Susi di belakangnya berusaha mengejar. Wajah mereka penuh ketakutan. Lorong rumah sakit tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu berkedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Cepat, jangan berhenti, seru Andri. Dari belakang terdengar suara jeritan. Andri menoleh sekilas dan melihat bayangan hitam itu semakin dekat. Ia tidak tahu apakah itu roh atau makhluk gaib atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang diburu. Mereka berbelok ke arah tangga darurat. Pintu besi di ujung lorong terbuka sedikit, menampilkan kegelapan di baliknya. Tanpa berpikir panjang, Andri mendorong pintu itu dan masuk ke dalam, diikuti oleh Arman dan Susi. Begitu mereka masuk, Arman menutup pintu dengan cepat dan mengunci dari dalam. Apa itu tadi? Tanya Arman dengan suara bergetar. Andri mencoba mengatur nafasnya. Aku tidak tahu, tapi kita harus mencari jalan keluar. Tangga darurat itu gelap. Hanya diterangi cahaya dari ponsel mereka. Langkah kaki mereka bergema, menambah suasana tegang. Susi menggenggam lengannya sendiri, berusaha menenangkan diri.
Mereka turun beberapa lantai hingga tiba di ruang bawah tanah rumah sakit. Tempat itu dipenuhi oleh rak-rak berdebu, berisi berkas-berkas lama dan peralatan medis yang sudah tidak terpakai. Udara terasa lebih dingin di sini, lebih pengap. Kita harus tetap tenang, kata Andri sambil menyodorkan senter ke sekitar ruangan. Tiba-tiba Arman berhenti di depan sebuah lemari besi tua, tangannya menyentuh permukaannya yang berkarat. Aku pernah mendengar tentang ini, katanya pelan. Ada rumor kalau lemari ini menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibuka. Susi menelan ludahnya. Maksudmu? Arman menatap mereka. Dulu bertahun-tahun lalu, rumah sakit ini pernah menangani kasus misterius. Ada seorang pasien yang datang tanpa identitas, seperti mayat yang kita otopsi. Tidak ada yang tahu siapa dia, dan setelah kematiannya, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Andri merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Kau pikir ada hubungannya dengan ini? Arman mengangguk. Aku tidak tahu pasti, tapi aku rasa apa yang kita hadapi sekarang berkaitan dengan kasus itu. Mereka bertiga terdiam, hanya suara nafas mereka yang terdengar di dalam ruang bawah tanah itu. Andri melangkah maju, meletakkan tangannya di atas lemari besi. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk membukanya, seolah jawaban atas semua kejadian ini ada di dalamnya. Jangan, kata Susi, suaranya bergetar. Tapi sudah terlambat. Andri menarik pegangan lemari itu dan membukanya. Seketika udara dingin menyembur keluar, membuat mereka mundur selangkah. Di dalam lemari itu mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh mereka membeku. Di sana tergeletak sebuah kantong mayat berwarna hitam. Andri menatapnya dengan ngeri. Dengan tangan gemetar ia meraih resleting kantong mayat itu dan menariknya perlahan. Di dalamnya terbaring seseorang dengan wajah yang sangat familiar. Wajahnya sendiri. Susi menjerit. Arman mundur dengan wajah pucat. Andri tidak bisa berkata-kata. Ini tidak mungkin. Dia masih hidup, tapi bagaimana bisa ada tubuhnya sendiri di dalam kantong mayat itu? Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sosok yang selama ini memburu mereka. Bayangan hitam itu kini lebih jelas. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama seperti Andri. Wajahnya identik, tapi matanya hitam legam, penuh kehampaan. Kau tidak seharusnya membuka mayat itu, karena sekarang kau yang akan menggantikannya. Sebelum Andri bisa bereaksi, ruangan itu tiba-tiba berubah. Dinding-dindingnya bergoyang, rak-rak besi berjatuhan, udara semakin dingin, dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Dan dalam kegelapan itu Andri mendengar suara tawanya sendiri, namun bukan dari dirinya. Andri terengah-engah saat menyandarkan tubuhnya di dinding lorong yang gelap. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Arman berdiri di sampingnya, wajahnya penuh ketakutan. Susi duduk di lantai dengan tangan mencengkram lutut, berusaha menenangkan diri. Rumah sakit yang biasanya ramai kini terasa seperti bangunan kosong yang ditinggalkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Arman bertanya dengan suara bergetar. Andri tidak bisa menjawab. Kepalanya penuh dengan gambaran mayat yang bangkit kembali. Bayangan hitam yang memburu mereka dan suara-suara aneh yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Tiba-tiba lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Bayangan yang sebelumnya lenyap kini muncul kembali, merayap di dinding seperti kabut hitam yang memiliki nyawa sendiri. Andri bisa merasakan hawa dingin menyelusup ke kulitnya, seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa tinggal di sini, seru Susi. Suaranya dipenuhi kepanikan. Kita harus keluar dari rumah sakit ini. Arman mengangguk setuju. Tapi kemana? Semua pintu utama terkunci. Andri mencoba berpikir cepat. Dia mengingat satu tempat yang mungkin bisa memberi mereka jawaban. Ruang arsip rumah sakit. Jika ada sesuatu yang tidak beres dengan mayat itu, pasti ada catatan medis yang bisa menjelaskan. Ikut aku, katanya sambil mulai berlari ke arah tangga darurat. Arman dan Susi tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka melewati koridor rumah sakit, suara langkah kaki lain terdengar di belakang mereka. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak mengikuti mereka. Di dalam bayangan, Andri melirik ke belakang, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Sosok-sosok manusia berdiri di lorong. Wajah mereka kosong, tubuh mereka pucat seperti mayat hidup. Mata mereka hitam pekat, dan mulut mereka bergerak tanpa suara. Cepat,
teriak Andri. Mereka bertiga berlari secepat mungkin menuju ruang arsip. Andri meraih pegangan pintu dan menghambur masuk, segera menguncinya dari dalam. Arman membanting tubuhnya ke pintu, memastikan tidak ada yang bisa menerobos masuk. Susi terengah-engah, tangannya gemetar saat meraba rak arsip. "Cari berkas tentang mayat yang kita otopsi tadi," kata Andri. Mereka berpencar membongkar lemari arsip dengan panik. Debu berterbangan, kertas-kertas berserakan di lantai. Andri menyisir tumpukan berkas hingga akhirnya ia menemukan satu dokumen yang membuatnya merinding. "Ini dia," katanya sambil membuka map dengan tangan gemetar. Di halaman pertama tertulis nama pasien, Budi Santoso. Namun yang membuat mereka semakin ngerti adalah catatan terakhir di dalamnya. Pasien meninggal 10 tahun yang lalu akibat ritual pemanggilan arwah yang gagal. Tubuhnya tidak membusuk, tetapi semua yang menyentuhnya akan mengalami kejadian mengerikan. Dilarang membuka jasad ini. Susi menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Kita sudah melakukan kesalahan besar." Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, pelan, berulang-ulang. Andri menatap pintu itu dengan mata membesar. Ketukan berubah menjadi gedoran keras. Lalu suara serak terdengar dari luar. "Kalian tidak seharusnya membukaku." Pintu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Rak-rak arsip bergoyang. Beberapa berkas jatuh ke lantai. Hawa di ruangan itu semakin dingin. Nafas mereka membentuk uap putih. "Kita harus keluar dari sini," kata Arman panik. Andri menoleh ke sekeliling, mencari jalan keluar. Di sudut ruangan ada ventilasi udara kecil yang mungkin bisa mereka lalui. Tanpa berpikir panjang, ia meraih obeng dari laci meja dan mulai membuka sekrupnya. Satu persatu masuk ke dalam. Susi masuk lebih dulu, diikuti oleh Arman. Andri masuk terakhir tepat saat pintu arsip terhempas terbuka. Sebuah tangan pucat menjulur masuk, mencoba meraih mereka. Andri menarik kakinya cepat-cepat, lalu menutup ventilasi di belakangnya. Mereka kini berada di dalam lorong sempit sistem ventilasi rumah sakit. Hanya ada satu jalan ke depan dan mereka tidak tahu kemana itu akan membawa mereka. Di belakang mereka suara itu kembali terdengar. "Aku akan menemukan kalian." Andri duduk terengah-engah di sudut ruangan, tangannya masih gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Susi bersandar di dinding, wajahnya pucat seperti tidak memiliki darah lagi. Arman berdiri di tengah ruangan dengan nafas tersegal. Matanya terpaku pada cermin besar di seberang ruangan. "Kita tidak bisa terus begini," suara Arman bergetar. "Bayangan itu terus mengikuti kita." Susi menoleh, matanya berkaca-kaca. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan keluar. Setiap kali kita mencoba lari, kita kembali ke tempat yang sama." Andri mengusap wajahnya. "Ada sesuatu di balik cermin itu. Aku yakin, sejak tadi aku merasa ada yang mengawasi dari dalam." Arman menelan ludah. "Kau mau bilang makhluk itu ada di dalam cermin?" Andri mengangguk. Dengan tangan gemetar ia mendekati cermin. Bayangannya tampak aneh, seolah tidak sepenuhnya mencerminkan gerakannya. Wajah di dalam cermin sedikit lebih gelap, matanya lebih dalam. "Andri, jangan terlalu dekat," Susi memperingatkan. Namun sebelum ada yang bisa menahannya, Andri mengulurkan tangan. Begitu jarinya menyentuh permukaan kaca, sensasi dingin luar biasa menjalar ke tubuhnya. Ia merasa ditarik ke dalam. Bayangan di cermin bergerak lebih cepat daripada dirinya sendiri. Tiba-tiba suara berbisik terdengar dari dalam kaca. "Seharusnya kau tidak membuka mayat itu." Andri terkejut dan mundur. Arman segera menariknya ke belakang. Cermin itu bergetar hebat, permukaannya bergelombang seperti air. Di dalam, sebuah tangan hitam mencuat, meraih ke arah mereka. "Lari!" teriak Arman. Mereka bertiga bergegas menuju pintu, tapi sesuatu menahan mereka. Ruangan terasa lebih sempit, seolah gravitasi meningkat. Andri berusaha menarik nafas, tapi dadanya terasa berat. Susi menjerit ketika bayangan hitam itu keluar sepenuhnya dari cermin, membentuk sosok menyerupai mayat yang mereka otopsi. "Kalian tidak seharusnya melihat isi tubuhku." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Bayangan itu bergerak cepat, menyambar ke arah mereka. Arman mencoba melawan, melemparkan kursi ke arahnya, tapi kursi itu menembus tubuhnya seperti asap. Sosok itu mengulurkan tangannya ke leher Arman.
dan seketika Arman terangkat di udara, tercekik oleh kekuatan tidak terlihat. "Lepaskan dia!" Susi berteriak. Andri berusaha mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menyerang. Pandangannya tertuju pada benda berbentuk belati di sudut ruangan, terbuat dari logam hitam berukir. Ia meraihnya tanpa berpikir panjang dan menikam bayangan itu tepat di dadanya. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Bayangan itu melemah, cengkramannya pada Arman mengendur, lalu menghilang dalam pusaran asap hitam. Cermin di belakang mereka pecah berkeping-keping, menyisakan keheningan mencekam. Arman jatuh tersungkur, batuk-batuk dengan wajah memucat. Susi menangis, tubuhnya masih gemetar. Andri menjatuhkan belati itu. Tangannya terasa berat seolah ia baru saja mengangkat sesuatu yang jauh lebih dari sekedar benda. Mereka bertiga saling berpandangan. Tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Tapi mereka tahu ini belum selesai. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka di balik kegelapan. Andri dan Arman berdiri di depan rumah tua di pinggiran Semarang. Rumah itu tampak terbengkalai. Jendelanya pecah dan catnya mengelupas di berbagai sudut. Disinilah mereka berharap menemukan jawaban atas semua kejadian mengerikan yang mereka alami. "Ini tempatnya?" tanya Arman, suaranya bergetar. Andri mengangguk. "Dokumen rumah sakit menunjukkan bahwa mayat yang kita operasi itu dulu pernah tinggal di sini sebelum menghilang." Susi yang ikut bersama mereka menelan ludah. "Aku nggak yakin kita harus masuk ke sana, tapi kita harus tahu," kata Andri tegas. Ia melangkah ke pintu dan mendorongnya perlahan. Engsel berkarat berbunyi nyaring saat pintu terbuka. Di dalam ruangan itu gelap dan berdebu. Perabotan tua masih tertata di tempatnya, seolah-olah pemiliknya pergi begitu saja tanpa membawa apapun. Andri menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Ada foto tua di dinding, menunjukkan seorang pria yang sangat mirip dengan mayat yang mereka otopsi. "Dia masih muda di foto ini." Arman mengamati lebih dekat. "Tunggu, ada sesuatu di belakang foto ini." Ia melepas figura dari dinding dan menemukan secari kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan di sana terlihat terburu-buru. "Aku telah membuat kesalahan besar. Aku tidak seharusnya membangunkan mereka. Jika ada yang menemukan ini, jangan lakukan kesalahan yang sama." Andri merasa bulu kuduknya berdiri. Mereka? Siapa yang dimaksud? Tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar. Susi berteriak saat lemari tua di sudut ruangan roboh dengan sendirinya. Dari bawah lantai kayu terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu sedang bergerak. "Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari menuju pintu, tetapi angin kencang tiba-tiba menerjang dari dalam rumah, membuat pintu tertutup dengan keras. Susi berusaha membukanya, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Dari balik kegelapan terdengar suara pelan. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Andri menoleh, senter di tangannya bergetar. Di tengah ruangan berdiri sosok pria yang sama dengan mayat di meja otopsi mereka. Hanya saja kini matanya hitam pekat, tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Arman mundur. Suaranya tercekat. Ini mustahil. Kau sudah mati." Sosok itu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah mati sepenuhnya, dan sekarang kalian sudah terlalu banyak tahu." Seketika bayangan hitam mulai merayap dari sudut-sudut ruangan mengelilingi mereka. Suhu ruangan turun drastis, nafas mereka berubah menjadi uap di udara dingin. "Andri, kita harus keluar sekarang," Susi berteriak. Andri tahu mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Ia meraih pegangan pintu dan menarik sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka dengan hentakan kuat. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar, meninggalkan rumah itu di belakang mereka. Saat mereka mencapai jalan, Andri menoleh sekali lagi. Rumah itu kini tampak lebih gelap, lebih menyeramkan. Sosok pria tadi masih berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata kosong. Andri berdiri terpaku di tengah ruangan, nafasnya memburu. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Arman bersandar di dinding dengan luka menganga di lengan kanannya, sementara Susi gemetar di sudut ruangan. Wajahnya basah oleh air mata. Bayangan hitam yang memburu mereka sejak awal kini berdiri di hadapan mereka, semakin jelas wujudnya. Sosok itu bukan sekedar bayangan. Ia kini tampak seperti pria berusia sekitar 40-an, mengenakan jas dokter yang sudah lusuh dan kotor. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata.
dan tubuhnya seperti setengah melayang. Dia menatap Andri tajam lalu menggerakkan bibirnya. "Kalian tidak seharusnya membukaku," katanya dengan suara yang lebih nyata dari sebelumnya. Andri menelan ludah. "Siapa kau? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melayang mendekati meja otopsi. Tempat jasad yang sejak awal menjadi sumber segala teror ini masih terbaring. Sesuatu yang aneh terjadi. Mayat itu kini terlihat lebih utuh dibanding sebelumnya. Olah proses pembusukan yang seharusnya terjadi telah berbalik. "Aku adalah Dokter Rahmat," ujar sosok itu akhirnya. "Dan aku adalah korban pertama." Andri terkejut. "Korban pertama? Maksudmu?" Rahmat menatapnya. Ekspresi wajahnya sulit dibaca. "Kalian pikir ini hanya tentang satu mayat? Tidak, aku adalah bagian dari eksperimen yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh dunia." Arman yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. "Eksperimen apa? Dan kenapa kau membunuh semua orang yang menyentuh mayat itu?" Rahmat tersenyum samar. "Karena mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak boleh diungkap." Andri mulai mengingat sesuatu. Beberapa minggu lalu ia membaca laporan tentang kasus menghilangnya beberapa dokter forensik di rumah sakit lain. Mereka semua bekerja pada kasus-kasus mayat tanpa identitas yang kondisinya mirip dengan yang mereka otopsi sekarang. "Mayat ini bukan mayat biasa. Dia adalah bagian dari proyek rahasia yang dibiayai oleh pihak yang tidak akan segan-segan menghabisi siapa saja yang mengetahuinya. Aku dulu bagian dari proyek itu, sampai aku memutuskan untuk mundur, tapi mereka tidak mengizinkanku pergi begitu saja. Mereka membunuhku dan menjadikanku bagian dari eksperimen mereka." Susi menutup mulutnya dengan tangan, ketakutan. "Jadi mayat ini bisa hidup kembali?" Rahmat mengangguk pelan. "Ia adalah hasil dari penelitian yang bertujuan menciptakan tubuh manusia yang bisa hidup selamanya. Namun eksperimen ini gagal. Orang-orang yang mati tidak benar-benar kembali hidup. Mereka hanya menjadi wadah kosong dan terkadang sesuatu yang lain mengambil alih tubuh mereka." Andri merasa bulu kuduknya meremang. "Dan sekarang kami sudah terlibat terlalu dalam." Rahmat menghela nafas. "Benar, itu sebabnya aku di sini. Aku tidak ingin kalian mengalami nasib yang sama sepertiku. Tapi sebelum aku bisa menyelamatkan kalian, mereka sudah datang." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan. Andri bergegas melihat keluar. Di lorong rumah sakit sejumlah orang berbaju hitam dengan wajah tanpa ekspresi berdiri berbaris rapi menatap ke arah mereka. Arman mundur selangkah. "Mereka siapa?" Rahmat menatap mereka dengan penuh rasa iba. "Mereka adalah hasil lain dari eksperimen itu. Mereka datang untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa." Susi mulai menangis. "Kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka bisa bergerak, lampu rumah sakit padam total. Dalam kegelapan, suara langkah kaki semakin mendekat. Andri bisa merasakan hawa dingin yang menyesakkan dada. Ketika lampu menyala kembali, orang-orang berbaju hitam itu sudah berada di dalam ruangan, mengelilingi mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan wajah datar, berbicara dengan suara tanpa emosi. "Dokter Andri, kalian telah mengetahui terlalu banyak." Arman mencoba berlari, tapi sebelum ia bisa mencapai pintu, sesuatu menancap di lehernya, sebuah jarum suntik. Ia langsung terjatuh, tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya diam. "Arman!" Andri berteriak, tetapi seseorang sudah menariknya ke belakang. Ia meronta tapi tenaga mereka terlalu kuat. Susi mencoba melawan tapi dia juga tidak berdaya. Rahmat berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Aku minta maaf," bisik Rahmat sebelum tubuhnya menghilang menjadi kabut hitam. Andri merasa penglihatannya semakin kabur, tubuhnya melemah, nafasnya berat. Orang-orang berbaju hitam itu mulai menyeretnya keluar ruangan. "Jangan lakukan ini," bisiknya, tapi semua perlahan menjadi gelap. Saat kesadarannya hampir hilang, ia mendengar suara terakhir dari salah satu pria berbaju hitam itu. "Eksperimen berikutnya dimulai sekarang." Dan sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, rumah itu menghilang dalam kegelapan malam, seolah-olah tidak pernah ada.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.